ada peluang skema baru nih. Jadi metaverse ini sebenarnya sudah cukup lama juga saya pelajari ya, tapi saya nggak terlalu tertarik ya. Nah, namun metaverse ini bikin suatu yang unik ya menurut saya ya, yang memungkinkan melebihi dari ekspektasi di dunia metaverse bagi saya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di metaverse ini ada peluang skema baru kepemilikan sebuah alat bisnis penghasil dolar ya, dengan cara melakukan pemasaran jual beli kafling digital metric system. Nah, ini namanya taktil dan Universe. Nah, karena ini baru pembahasan awal buat Gerbang Bapak Ibu sekalian bergabung di komunitas kami akan bahas yang paling simpel, namanya jual beli kafling taktil saja ya. Yang nanti yang lainnya nanti kita akan bahas di Zoom khusus member ataupun khusus mitra dan selanjutnya ya. Karena kalau kita bahas semua ekosistemnya itu nggak akan beres nih sampai pagi juga ya. Nah, ini era kafling fisik menuju kafling digital. Oke, kita akan coba perbandingkan ya. Jadi orang Indonesia kan ini paling paling senang tuh kalau banding-bandingin ya. Banding-banding K. Oke, 186 partisipan ya. Nah, kita coba bandingkan dengan kafling fisik konvensional ya. Kebetulan karena saya ada di sana, jadi izin saya analogikan seperti kafling fisik. Jadi perbandingan saya ini dengan investor yang juragan tanah ya. Banyak kan orang juragan tanah ini beli tanah untuk dijual lagi. Dia tuh nggak butuh fungsi tanah itu sendiri. Dia nggak butuh tanah itu buat ditanemin tanaman. Beliau nggak butuh juga untuk tanah itu dibangun rumah ataupun apartemen, enggak. Tapi dia beli tanah untuk dijual lagi. Artinya dia beli tanah itu untuk sebagai alat bisnis, ya, untuk sebagai penghasil cuan. Nah, kayak gitu. Jadi dia nggak butuh fungsi utamanya si visi konvensional itu. Nah, ini adalah alternatif baru ya, alternatif baru si juragan tanah itu menuju juragan tanah digital ataupun kafling digital. Nah, kenapa? Mari kita coba bandingkan ya. Jadi kalau misalkan suatu saat Bapak Ibu sekalian ingin menjadi seorang pengusaha tanah ya ataupun juragan tanah, lalu ingin memiliki 6 bidang tanah atau 6 kafling tanah ya, dengan rata-rata modal itu anggaplah sama deh 300 juta ya, dengan luasan mungkin yang beda-beda kalau di kota dan lokasi yang berbeda ya. Tapi anggaplah rata-rata per satu bidang tanahnya ini modalnya 300 juta. Maka di tanah fisik kita membutuhkan modal sampai 1,8 miliar untuk memiliki 6 bidang tanah. Ya. Nah, kalau misalkan mau untung ataupun mau terjual di bawah 1 tahun, umumnya para juragan tanah itu akan meng-upping ataupun menaikkan harganya itu 20-30% untuk menjadi keuntungan. Ya, anggaplah kita yang ambil yang bagus ya. Ya, kalau yang cepat bahkan ada yang cuma ngambilnya cuma 10% atau 15%. Ini anggap aja 30% ya. Maka modal 300 juta harus dijual per kaplingnya 390 juta. Dikali 6 dapat 2,3 miliar. Nah, ini selisih harganya 540 juta. Dan setelah itu sold out semua, maka 6 bidang tanahnya habis. Maka setelah itu harus cari lokasi lagi, cek legalitas lagi ya, ketemu oknum yang bagus ataupun enggak ya. Bukan oknum yang bagus, maksudnya ketemu mediator yang bagus atau enggak ya, atau ternyata malah oknum yang oh ini aman-aman, tahunya legalitasnya nggak bisa diurus dan lain-lain ya. Nah, dan keuntungan itu juga masih belum bersih karena masih ada biaya-biaya seperti pajak, BPHTB dan lain-lain segala macam ya. Anggaplah kita hitung anggap 10% termasuk komisi. Nah, maka keuntungan bersihnya itu 360 juta atau sekitar 20% ya. ROI-nya return of investment itu 20%. Nah, pertanyaannya kalaupun itu terjadi berapa lama akan sold out ya? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar juga ya orang yang jual beli tanah itu ada yang sampai di atas 5 tahun belum laku-laku ya karena jauh lebih susah jual beli tanah dibanding jual beli rumah, jual beli yang udah ada rumahnya teman-teman. Ternyata seperti itu loh ya. Makanya jual beli tanah itu komisinya lebih gede ya. Biasanya jual beli tanah itu 5% ke atas. Tapi kalau jual beli yang udah ada rumahnya paling sekitar 2,5 atau 3% umumnya ya. Maksimal bisa 5% atau 7%. Nah, mari kita coba perbandingkan dengan peluang kafling digital metaverse ini. Ketika Anda ingin memiliki anggaplah sama ya 6 kafling, 6 bidang tanah ya dengan masing-masing modalnya 300 juta, Anda cukup modal 1 kali. Ya, Anda cukup modal dengan modal sama deh 300 juta. Nah, dengan modal 300 juta ini di kafling digital ini beli 1 dapat 6 ya. Beli 1 dapat 6. Makanya kita nggak perlu naikin harga untuk bisa menciptakan profit.
Nah, ini yang tidak memungkinkan di dunia fisik. Ya, nggak mungkin kita bisa kan beli satu bidang tanah terus dapat 6 bidang tanah gitu ya. Nggak mungkin. Nah, ini hanya memungkinkan di dunia digital, teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita beli 300 juta ini dapat 6 kafling, sehingga harga jual nggak perlu upping harga. 300 juta kali 6, maka dapat omset 1,8 miliar. Nah, hak kitanya dari 6 kafling ini adalah 3/6-nya. Sebenarnya 4/6. Tapi satunya di penjualan terakhir itu dipakai oleh sistem untuk membeli 6 kafling baru lagi. Makanya logikanya kenapa nggak habis-habis kaflingnya. Katanya dapat 3 atau dapat 6. Kok nggak habis-habis sih? Karena di penjualan terakhir, sistem udah otomatis belikan 6 kafling baru lagi untuk siap jual lagi. Makanya nggak habis-habis. Nah, sisanya yang 2 kemana? Yang 2 itu masuk ke sistem bisnisnya. Jadi dengan 2 yang tidak masuk ke kita ini, memungkinkan kita bisa menghasilkan terus-menerus walaupun kita nggak jualan lagi. Itu adalah skema bisnisnya. Tapi bayangin teman-teman Bapak Ibu sekalian, dengan 1,8 miliar omset saja, kita dapat setengahnya saja yang masuk ke rekening kita semua nih, kita perhitungannya yang masuk ke rekening kita aja deh. Nah, ini kita dapat 900 jutanya, ya. Nah, berarti kan setengahnya ya. Jadi ini bisa dibilang komisinya 50% kalau kita offset rata-rata ya, per kaflingnya. Bukan 20% lagi nih. Nah, 50%. Nah, setelahnya otomatis dapat 6 kafling kosong siap jual lagi. ROI-nya di ini aja ya, itu 300%. Tapi kalau ROI keseluruhan itu nggak terbatas sebenarnya, karena kaflingnya nggak bisa habis teman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bisa dijual sebagian kecil, tidak harus jual satu luasan kafling sekaligus. Nah, ini juga yang menjadi pembedaan. Kalau Anda membeli contoh satu bidang tanah 300 meter, lalu ada orang mau beli, ini ada orang mau beli 10 meter doang, boleh nggak? Ya, 30 meter boleh nggak? 50 meter boleh nggak? Pasti jarang banget yang mau kan? Nggak mau kan potong-potong dikit-dikit. Nah, di Kafling Digital Metaverse ini ya, 300 juta itu bisa orang, prospek kita mau beli 5 juta boleh, ya, mau beli 1 jutaan boleh gitu ya. Nanti ada step levelnya. Jadi ini dibagi sampai 12 level. Kalau di dunia konvensional anggap aja rumah subsidi, rumah komersil, rumah mewah dan lain-lain kayak gitu ya. Sehingga prospek bisa membeli sesuai kemampuan resikonya dan sesuai circle lingkungannya ya. Jadi pasarnya, oh pasar saya 5 jutaan, saya ambil yang 5 juta deh. Pasar saya yang 100 juta, saya ambil 1 juta deh. Atau pasar saya sih 300 juta nggak susah-susah amat, saya langsung ambil 300 juta full. Itu juga boleh ya. Tapi semuanya potensi hasilnya dari satu orang itu, walaupun ambil awalnya cuma 1 juta, itu maksimal tetap sama. Karena maksimal pembelian mereka tetap di 300 juta. Kapanpun mereka beli kafling berikutnya, level berikutnya, atas dasar modal sendiri juga, atau dari sebagian hasil pemasaran mereka, mereka nggak modal pribadi lagi, itu tetap masuk ke teman-teman. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ini yang jadi pembeda banget sama dunia konvensional ataupun dunia fisik kita ya. Contoh kalau saya jadi ini deh, misalkan teman saya punya toko bangunan, terus dia nyaranin, Van kalau lu punya temen ajak ke sini ya, beli bangunannya di toko bangunan gua. Kalau dia beli dari belanja dia berapa, lu dapat komisi misalkan 5% atau 10% gitu ya. Nah, saat saya antar tuh kalau dia belanja 1 juta, saya dapat komisi 5% ke 10%. Tapi suatu saat orang tersebut datang lagi ke toko bangunan tanpa saya dampingin, tanpa saya kasih tahu yang punya toko, apakah saya dapat komisi? Ya, umumnya enggak teman-teman, jarang banget ya. Yang sampai jujur seperti itu saya jarang banget ketemu, gitu ya. Nah, kecuali ke Gap ya. Jadi ini yang menarik ya, kalau di Cafe Digital Metaverse sekali mereka melakukan pembelian dengan link referral Anda, itu otomatis mengunci secara langganannya gitu ya. Jadi suatu saat mereka beli level berikutnya bahkan tanpa sepengetahuan Anda, hak Anda akan tetap dapat ya. Oke, ini sebagian perbandingannya lagi ya. Dari segi harga, kafling PC konvensional itu harganya ratusan juta ke atas, sedangkan kafling digital metaverse itu mulai dari ratusan ribu ke atas. Dari segi keuntungan, kafling PC konvensional itu 20% sekali dapat ya. Sekali sekali aja. Ada kalau udah terjual kan habis ya, harus beli lagi. Nah, itu pun kalau sebagai juragan tanah ataupun pemilik tanahnya ya. Kalau sebagai marketingnya atau sebagai penjual saja yang nggak punya tanahnya, itu paling komisi 2,5 sampai 5%-an kurang lebih ya. Biasanya sih tanah sekitar 5%-an. Nah, Kapling Digital Metaverse itu komisinya minimal 50% secara kompensinya ya, atau 66,6%. Dan ini berkali-kali gitu. Jadi buat yang paket 6 kafling itu average-nya 50%, yang 3 kafling 66,6%. Nanti dijelasin di marketing plan ya.
Nah, dari segi transaksi beli satu dapat satu, coupling PC konvensional di coupling digital Metaverse beli satu dapat 3 atau dapat 6. Makanya coupling PC konvensional harus upping harga. Nggak ada orang beli 300 juta jualan 300 juta gitu ya. Nah, kalaupun ada ya berarti nggak untung kan gitu. Coupling digital Metaverse tidak perlu upping harga dan bahkan kadang-kadang ada yang karena kepepet ya, dia beli 300 juta jualnya 280, 2,5 ya, malah jual rugi gitu ya. Nah, coupling digital Metaverse itu tidak perlu upping harga dan bahkan nggak bisa mainin harga. Jadi mau beli ke siapa aja di dunia ya coupling digital Metaverse harganya sama ya, harganya sama. Jadi di sini kita terhindar dari persaingan harga juga ya, karena di dunia konvensional kadang-kadang kebentur sama itu. Pas kita udah lagi rame-ramenya ada saingan baru, harganya lebih murah. Akhirnya pindah tuh pelanggan ke sana. Nah, akhirnya kita murahin lagi tuh. Lama-lama untung kita tipis nggak tutup buat bulanan, akhirnya tutup juga. Nah, persaingannya ketat ya teman-teman ya. Nah, coupling fisik konvensional dari segi pasar ditentukan oleh lokasi. Makanya kalau jual beli properti fisik itu pasti lokasi dulu baru yang lain. Nah, coupling digital metaverse itu ditentukan oleh Anda. Bebas Anda mau mau belinya ini sesuai kemampuan risiko apa sesuai lingkungan ataupun circle ya ataupun database Anda. Nah, bebas.